Selamat datang kembali di perkuliahan aplikasi biologi sintetik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas analisis grafik sebagai penyelesaian persamaan diferensial biasa, yang mana ini merupakan salah satu alternatif ketika kita menemukan persamaan diferensial dan ingin menyelesaikan untuk mendapatkan intuisi atas aplikasinya dalam biologi sintetik. Capaian-capaian yang diharapkan bisa dikuasai pada pertemuan kali ini yaitu dapat membuat plot X versus turunan X terhadap DT untuk sistem ordinary differential equation tunggal. Kemudian mampu menghitung titik-titik tetap atau stable point atau fixed point dan menentukan stabilitasnya melalui medan vektor. Kemudian mampu mendeskripsikan bagaimana perubahan parameter dapat menghasilkan perubahan hasil. Lalu mampu menggambarkan plot terhadap waktu dari kondisi awal menggunakan analisis grafik. Ini lanjutan dari masih ada kaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu analisis ordinary differential equation. Kalau di pemaparan sebelumnya kita menurunkan secara analitis, kemudian menerapkan beberapa asumsi agar bisa diturunkan. Di sini itu ditinjau sebagai suatu keterbatasan dalam menggunakan ordinary differential equation. Dan kemudian dengan menggunakan analisis grafik ini kita bisa mengkarakterisasi bagaimana perubahan parameter dapat mengakibatkan respon yang signifikan pada profil konsentrasi ataupun laju pertambahan dari substansi yang diamati seperti mRNA ataupun protein. Kemudian membantu melatih intuisi karena bisa memvisualisasikan berbagai macam respon pada persamaan tersebut. Dimulai dari mekanisme yang sederhana, yaitu proses sintesis tanpa adanya efek feedback atau mekanisme umpan balik. Persamaannya yang telah sebelumnya kita peroleh di pertemuan-pertemuan sebelumnya sebagai berikut. Dan persamaan ini memberikan turunan analitis sebagai berikut. Yang kita butuhkan hanya persamaan diferensialnya saja ketika ingin membuat grafik. Dan di sini adalah hasil plot ketika kita menyelesaikan persamaan tersebut secara analitis. Dan kita lihat profil dari plot tersebut di antara dua titik ekstrim ya. Pada saat initial conditionnya sama dengan 0 untuk konsentrasi protein, maka nilai translasinya itu maksimum. Sedangkan pada saat sudah mencapai waktu yang sangat lama, maka konsentrasi protein itu tidak mengalami peningkatan atau cenderung pada suatu harga yang konstan. Nah, plotnya kalau misalnya kita tinjau dari tinjauan grafik ya, memplotnya di antara dua kondisi ekstrim tersebut. Jadi kita lihat di titik awal dan akhir kurva dari profil perubahan protein terhadap waktu tersebut mendekati garis asimptot dari masing-masing sumbu tersebut. Ini yang ditinjau ketika menggunakan analisis grafik dengan menggunakan persamaan diferensial. Kemudian cara lain yang bisa kita gunakan adalah melakukan plot X terhadap dx per dt. Di sini X itu adalah protein dan menggunakan persamaan sebelumnya, bentuk plot tersebut adalah persamaan linear. Jadi dx per dt itu dianggap sebagai Y dan protein itu sebagai X. Maka untuk persamaan linear kita akan dapatkan konstantanya berupa intercept dan slope, di mana intercept dan slope itu merupakan representasi dari konstanta persamaan akumulasi protein. Sekarang kita tinjau fixed point atau stable point dan medan vektor dari persamaan diferensial tadi, di mana untuk menentukan fixed point itu sama dengan konsentrasi protein pada saat kondisi tuna. Tidak ada lagi perubahan protein setelah kurun waktu tertentu atau pada waktu yang cukup lama. Dan fixed point itu bisa terbagi menjadi dua. Yang pertama stabil dan tidak stabil. Maksud di sini tak stabil adalah ketika sedikit saja bergeser fixed point tersebut. Maksudnya dari fixed point, ketika terjadi pergeseran konsentrasi dari fixed point, maka dengan seketika itu pula terjadi perubahan laju pembentukan yang mengarah keluar dari fixed point tersebut atau bersifat divergen.
Medan vektor adalah indikator seberapa banyak dalam arah mana turunan berubah pada variabel yang diketahui. Dan medan kecepatan untuk konsentrasi yang diketahui apakah laju perubahan akan positif atau negatif. Seberapa cepat konsentrasi tersebut berubah dalam arah negatif atau positif. Sebagai berikut, kita memiliki persamaan tadi dan dari persamaan itu kita bisa plot medan vektor dan kecepatan di mana medan vektor itu ditunjukkan oleh arah, sedangkan medan kecepatan tadi diindikasikan oleh seberapa cepatnya pembentukan itu diindikasikan oleh panjangnya arah panah yang ditunjukkan pada gambar berikut. Panah ini adalah representasi dari dP per dt, P itu protein, dan ketika arahnya ke arah sumbu negatif dari sumbu X, maka nilai dari dP per dt ketika nilainya itu lebih besar daripada 0, maka dia mengarah dalam arah positif. Sebaliknya ketika dia lebih kecil daripada 0, dia akan mengarah ke arah negatif. Di sini kita lihat, dan untuk menentukan mengindikasikan seberapa besarnya dP per dt tanpa melihat arah positif dan negatif itu ditunjukkan dengan panjang panah. Kalau panjang panah itu sangat besar, maka relatif lebih besar dibandingkan digambarkan lebih besar lebih panjang dibandingkan dengan titik-titik yang lainnya. Di sini sebagai contoh, pada titik 0 atau protein sama dengan 0, kita substitusikan pada persamaan diferensial ini. Dan untuk mengevaluasi profil ini, kita harus mengetahui nilai dari KTRL max dan konsentrasi hilangnya protein. Hal ini bisa dilakukan ketika dua konstanta tersebut setelah didefinisikan. Tentunya untuk sistem linear seperti ini, cara mendefinisikannya adalah membuat plot dP per dt versus protein, sehingga bisa ditentukan nilai slope dan interceptnya. Setelah konstanta tersebut diketahui, kita substitusikan nilai protein sama dengan 0 dan kita dapatkan berapa nilai laju akumulasi protein atau dP per dt. Karena untuk protein sama dengan 0, itu dP per dt-nya sangat besar sekali dan bernilai positif, maka karena dia bernilai positif, arah panahnya ke kiri, dan karena nilainya pada titik itu lebih besar dibandingkan dengan jika kita evaluasi pada titik nilai protein lainnya, maka panahnya adalah yang paling besar. Kemudian semakin kita evaluasi nilai protein itu lebih besar daripada 0 dan kita dapatkan nilai dP per dt-nya sekian, yang mengarah kepada titik stable point di sini. Titik stable point itu ketika dP per dt itu sama dengan 0 atau tidak ada lagi akumulasi, dan itu bersinggungan dengan grafik operasi atau grafik persamaan akumulasi protein. Perpotongan itu adalah stable point di sini, dan arah medan vektor tersebut mengarah pada stable point untuk bagian sebelah kiri, dan demikian pula apabila konsentrasi protein itu lebih besar daripada konsentrasi protein pada saat steady state atau kondisi tunak, dia akan laju akumulasinya akan bernilai negatif yang mengarahkan protein tersebut menuju ke nilai kondisi steady state atau mengalami penurunan karena nilai dP per dt-nya negatif. Di sini bisa kita lihat di sebelah kanannya grafik profil protein terhadap waktu. Bagaimana cara mendapatkan profil ini? Dari hasil evaluasi laju akumulasi protein terhadap protein, kita bisa mengevaluasi nilai dari protein terhadap nilai dari laju akumulasi protein terhadap protein. Jadi untuk kondisi awal, pada saat protein tersebut 0, kita dapatkan nilai dP per dt-nya. Kemudian kita jadikan itu untuk menghitung protein di T setelahnya. Jadi kita ambil increment waktu, dan seberapa besar increment waktu tersebut, semakin kecil increment waktu tersebut, semakin akurasi gambar dari kurva yang kita buat ini. Jadi kalau misalnya incrementnya sangat besar, maka kecenderungannya akan lurus, linear, dan kurva yang dibentuk akan kasar. Apabila incrementnya semakin dikecilkan, delta T semakin mendekati 0, maka
smooth, kurvanya akan semakin halus. Nah, di sini asumsikan delta T-nya 0,1 dan kita ketahui dP per dt-nya P sama dengan 0 sekian. Dengan delta T yang kita gunakan tadi, kita kalikan dengan dP per dt, maka penambahan P untuk T ditambah 0,1 tadi adalah protein pada saat T sama dengan 0 ditambah dengan delta P pada saat 0 T ditambah dengan T 0,1 T tadi. Demikian kita dapatkan nilai protein baru, dan protein itu akan kita substitusikan ke persamaan diferensial yang sebelumnya tadi untuk mendapatkan nilai dP per dt. Dan begitu seterusnya untuk tahap inkremen delta T sama dengan 0,1. Semakin kecil delta T-nya, semakin banyak perhitungan yang kita lakukan. Semakin besar delta T-nya, semakin sedikit perhitungan yang kita lakukan, namun tidak semakin akurat karena kecenderungan garis yang akan diberikan adalah linear atau garis lurus, tidak kurva seperti ini. Dan di gambar sebelah kanan ini, ketika dilakukan berbagai kondisi awal untuk konsentrasi protein sama dengan 0 di awal, kemudian lebih besar daripada 0, kemudian mendekati konsentrasi ketika protein itu mencapai kondisi tunak, kemudian lebih besar daripada kondisi tunak, dan jauh lebih besar daripada kondisi tunak. Ketika dia di bawah kondisi tunak, maka kurva yang diberikan itu cekung menghadap ke bawah, sedangkan sebaliknya ketika jauh lebih besar daripada kondisi steady state, dia cekung menghadap ke atas. Sekarang kita masuk ke pembahasan apabila persamaan akumulasi protein itu bersifat nonlinear sebagaimana yang terlihat pada layar. Di sini apabila dalam kondisi tunak akan diperoleh dua titik tetap karena ini merupakan persamaan kuadrat, dan apabila kita gambarkan, visualisasikan, maka bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi ada nilai protein steady state di sumbu negatif X dan demikian pula ada di sumbu positif X. Nah, keduanya kita belum tahu mana yang stabil, mana yang tidak stabil. Setelah kita lakukan evaluasi medan kecepatan dan vektor, vektor itu adalah arah dan kecepatan itu menunjukkan seberapa besar panah yang menuju ke titik stabil, maka di sini kita bisa mengklasifikasikan berbagai zona pada grafik tadi. Yang pertama adalah untuk nilai protein itu sama dengan 0 atau di titik ini. Kemudian untuk nilai protein 0 itu atau protein kondisi awal lebih kecil dibandingkan dari nilai stabil pada sumbu negatif atau di zona ini. Kemudian nilai protein awal itu di antara protein stabil yang di sumbu negatif dengan titik 0 atau di antara ini. Kemudian zona yang ketiga, protein awal itu berada di zona antara 0 dan titik stabil di sumbu positif atau di sini. Dan yang terakhir adalah protein awal itu berada di titik yang lebih besar dibandingkan dengan protein ketika kondisi steady state. Kemudian dengan memasukkan masing-masing nilai kondisi awal, kita bisa melihat kecenderungan arah dari medan kecepatan dan vektor. Di sini kita lihat apabila jauh lebih kecil daripada nilai negatif protein steady state, maka arahnya atau akumulasi protein bernilai negatif yang sangat besar. Demikian pula ketika sedikit lebih besar atau berada di antara protein steady state dalam nilai negatif dan 0, maka nilainya mengarah menjauhi dari titik steady state negatif tersebut. Namun apabila kita lihat dia mengarah menjauhi titik steady state yang negatif menuju ke titik steady state yang positif. Bisa kita lihat di sini apabila juga dia itu lebih besar daripada protein steady state dalam atau di sisi kanan, di sini dia lebih besar daripada protein steady state, dia akan hasil evaluasi dP per dt-nya itu dia mengarah kepada titik stabil di protein steady state untuk sumbu positif. Di sini kita lihat di sumbu positif dia mengerucut ke satu titik. Ini disebut sebagai konvergen dan ini stabil. Sedangkan kalau misalnya dia di sumbu negatif, dia menyebar. Jadi meskipun itu terkategori sebagai dua titik kondisi tunak, namun di sumbu negatif ini dia menyebar. Medan vektor yang sedikit saja bergeser dari titik ini, dia akan
menjauhi dari titik ini. Sehingga di sini bukan merupakan titik stabil pada persamaan tersebut. Dan apabila kita gunakan persamaan diferensial tadi untuk mengevaluasi protein, laju akumulasi protein dan menggunakan increment waktu tertentu dengan increment yang kecil, maka kita akan dapatkan profil dari perubahan protein terhadap waktu yang bisa digambarkan sebagai berikut. Nah, di sini bisa ditentukan apabila nilai konstanta KTRL max dan protein yang hilang ini telah didefinisikan secara jelas melalui hasil plot eksperimen dan analisis regresi polinomial order 2. Kemudian di sini bisa kita tinjau perubahan protein terhadap waktunya dengan cara yang sama dengan model yang sederhana sebelumnya tadi. Di sini kita hitung untuk nilai protein yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan protein pada sumbu negatif dalam kondisi tunak. Di sini bisa kita lihat nilainya itu mengarah menjauhi nilai protein tunak di sumbu negatif. Sesaat setelah lebih besar dibandingkan nilai protein negatif di kondisi tunak tadi, dia akan laju proteinnya itu meningkat dan namun peningkatannya ini masih cukup lambat. Dilihat dari kemiringan dari kurva tersebut masih datar ya, masih hampir datar, tidak terlalu miring, yang menunjukkan bahwa laju akumulasinya masih kecil. Seiring dengan meningkatnya nilai protein lebih besar daripada protein negatif steady state, laju peningkatannya atau laju akumulasi proteinnya semakin besar, dan sesaat dia telah melewati titik 0, protein itu sama dengan 0, maka itu lajunya adalah laju maksimum. Ketika lajunya itu maksimum, maka kurva yang tadi cekung menghadap ke atas akan cekung menghadap ke bawah saat mencapai titik stabil atau protein steady state bernilai positif. Itu apabila nilainya di antara zona negatif protein steady state dan positif protein steady state. Namun ketika nilai protein awal itu lebih besar daripada protein steady state yang bernilai positif, maka kecenderungannya akan turun hingga mencapai titik steady state. Sekarang kita lakukan analisis perubahan parameter nonlinear untuk melihat perubahan profil, dan ini dikenal sebagai bifurkasi, yaitu perubahan titik tetap yang terjadi akibat perubahan parameter. Di sini dilakukan adalah mengubah nilai parameter pada persamaan tersebut, yaitu mengubah nilai KTRL-nya. Kemudian kita lihat perubahannya pada grafik. Terdapat dua modifikasi yang dilakukan, yaitu KTRL max yang bernilai negatif atau lebih kecil daripada 0 dan KTRL max sama dengan 0. Di sini kita lihat untuk KTRL max itu lebih kecil daripada 0, tidak ada titik tetap, dan sebaliknya titik tetapnya berada pada konsentrasi protein sama dengan 0. Yang disebut sebagai titik setengah stabil, di sini akan kita tinjau bagaimana gambarannya. Di sini untuk KTRL max itu lebih kecil daripada 0, bisa kita lihat tidak ditemukannya titik stabil di sepanjang kurva. Dan ini karena akar dari yang ingin kita cari untuk menentukan protein steady state-nya adalah bilangan imajiner, sehingga posisi vektornya diberikan di luar kurva tersebut. Kemudian untuk ketika KTRL max itu bernilai 0, maka akan diperoleh protein dalam kondisi steady state itu bernilai 0. Dan di sini nilai vektornya kita lihat dia mengarah kepada nilai akumulasi proteinnya bernilai negatif. Di sebelah kiri atau lebih besar daripada protein steady state, dia akan mengarah ke arah protein steady state. Namun saat lebih kecil daripada protein steady state atau bernilai negatif, dia akan terus menjauhi nilai dari konsentrasi pada saat dia dalam kondisi tunak tadi, yang artinya dia hanya stabil setengah atau setengah stabil. Dan di sini diringkas apabila dilakukan penambahan KTRL max dari negatif ke 0 kemudian lebih besar daripada 0, bisa kita lihat untuk
kadar Lmax sama dengan 0, maka posisinya seperti ini, memiliki satu titik yang setengah stabil saja. Lebih kecil daripada 0, tidak ada titik stabil yang dijumpai karena bilangan proteinnya itu imajiner. Untuk lebih besar daripada 0, maka sebaran dua titik steady state itu seperti ini akan mulai terdiferensiasi. Semakin besar atau semakin menjauhi, semakin lebih besar daripada 0, dia akan semakin menjauhi satu sama lain antara titik stabil tersebut. Nah, apabila kita buatkan dalam bentuk kurva, kurang lebih seperti ini. Dan makna fisik dari fenomena ini adalah kondisi aktualnya kadar Lmax lebih kecil daripada 0 itu tidak mungkin. Jadi ini sebagai catatan bahwa ketika Anda melakukan eksperimen dan mengkuantifikasi konstanta pada persamaan untuk menghubungkannya pada data percobaan, namun pada persamaan itu diperoleh bahwa nilai kadar Lmax itu bernilai negatif, maka Anda harus mengambil intuisi bahwa itu tidak mungkin, karena kadar Lmax negatif itu tidak bisa dievaluasi. Kemudian apabila didapatkan nilai kadar Lmax itu bernilai 0, maka otomatis tidak ada transkripsi yang terjadi. Tidak ada transkripsi berarti tidak ada protein yang terbentuk. Hal ini sesuai dengan pengukuran atau nilai protein steady state yang tadi dihitung. Ketika tidak ada nilai kadar Lmax, maka tidak ada protein dalam kondisi tunak atau nilainya sama dengan 0. Hal ini sebagai justifikasi ketika Anda menemukan kadar Lmax itu 0, namun hasil pengukuran menunjukkan adanya konsentrasi protein, maka hal itu tidak wajar atau tidak rasional, sehingga perlu melakukan cross check atau pengukuran ulang kembali. Baik, sekarang kita masuk ke penambahan umpan balik. Di sini persamaannya sedikit lebih rumit dibandingkan dengan tanpa umpan balik, dengan mengganti kadar L tadi menjadi fungsi protein, sebagaimana hal yang telah kita tinjau bersama di pertemuan sebelumnya. Di sini untuk mengevaluasinya kita gunakan dua kurva. Satu kurva yang menjelaskan mekanisme produksi, kemudian kurva berikutnya yang menjelaskan mekanisme konsumsi. Kemudian memplot masing-masing suku tersebut dan membandingkan besaran dari masing-masing suku tersebut sebagai pertimbangan ke arah mana medan vektor. Ketika laju produksi itu lebih besar dibandingkan dengan konsumsi atau kehilangan protein, tentu nilai akumulasi proteinnya itu lebih besar. Akibatnya dia bernilai positif, dan seberapa besar positifnya itu terrepresentasi pada nilai panjang panah yang dituliskan pada medan vektor. Pada akhirnya terdapat titik tunggal di mana laju produksi sama dengan laju hilang, atau perpotongan itu terjadi pada saat tidak ada lagi perubahan protein atau dP per dt sama dengan 0. Dan ini merupakan titik tetap, hanya ada satu titik tetap, maka apabila dibuatkan medan vektornya, seluruh medan vektor akan mengarah pada titik ini. Namun bagaimana polanya itu yang harus kita evaluasi. Jadi ini kita buat kurva secara terpisah. Yang satu, yang bagian atas ini merepresentasikan produksi, yang bagian bawah itu merepresentasikan kehilangan protein, dan perpotongannya merupakan satu titik tetap. Fenomena dia menuju satu titik tetap itu bisa kita tinjau dengan membandingkan nilai laju produksi dan laju kehilangan protein tadi. Apabila laju produksi itu jauh lebih besar daripada kehilangan, maka tentunya nilai dari akumulasi proteinnya itu sangat besar sekali, dan dia bernilai positif ya. Dan dia bernilai positif, dia maka mengarah ke arah kanan dari sumbu protein ini. Kemudian itu bisa terjadi pada saat nilai protein itu sangat kecil atau ketika mendekati 0. Jadi secara ekstrim kita ambil saja ketika protein itu bernilai 0. Saat protein itu bernilai 0, kita evaluasi dari V produksi, maka nilainya sama dengan kadar Lmax. Dan ketika protein itu bernilai 0, kita lihat V kehilangan protein, V-nya sama dengan 0. Sehingga di sini bisa kita simpulkan bahwa nilai itu kadar Lmax adalah nilai maksimum, dan nilai panjang dari medan kecepatan vektor ini sangat panjang jika dibandingkan dengan pada konsentrasi protein lainnya.
Demikian pula ketika protein tersebut lebih besar daripada titik stabil atau fixed point tadi, maka di sini nilai kehilangan proteinnya akan jauh lebih besar. Karena itu kehilangan, maka dia negatif. Negatif berarti dia mengarah ke arah kiri dari sumbu protein tadi. Kalau kita lihat di arah kanan dan kiri, dia menuju ke satu titik, dan ini berarti titik stabilnya. Apabila nilai konstanta tadi kita ubah, tidak ada perubahan medan vektor karena hanya bertemu di satu titik. Jadi bifurkasi yang kita amati pada kasus sebelumnya untuk sistem nonlinear itu terjadi apabila untuk kondisi tunak itu terdapat dua titik dengan catatan nilai parameter tersebut lebih besar daripada 0. Apabila nilai parameter itu lebih kecil daripada 0, kita berpotensi menemukan kondisi imajiner. Untuk sistem yang ada bifurkasinya itu terjadi apabila bentuknya seperti polinomial order 2. Atau jika tidak demikian, secara general dia memiliki dua kondisi titik secara matematis. Jadi berikut adalah profil apabila konsentrasi protein konstanta kehilangan proteinnya itu ditingkatkan. Jadi grafik yang linear ini adalah indikasi perubahan konstanta perubahan pengurangan protein, yang mana dia akan semakin curam kemiringannya ketika nilai Kp loss itu ditingkatkan. Sedangkan di grafik sebelah kanannya, apabila KTRL max-nya itu ditingkatkan, maka terjadi peningkatan atau semakin besar peningkatan dari laju produksi pada persamaan tadi. Sedangkan untuk konstanta keseimbangan tadi apabila ditingkatkan, maka terjadi peningkatan, namun peningkatannya itu cenderung menuju ke nilai yang stabil ya. Jadi garisnya itu cenderung semakin ditingkatkan nilai konstanta keseimbangannya, dia cenderung mengarah ke garis horizontal. Jadi awalnya bentuknya kurva, semakin besar maka dia akan semakin datar seperti itu. Jadi dengan meningkatkan itu tidak membuat kecenderungan memberikan dua titik potong atau dua titik fix sebagaimana halnya sistem nonlinear order 2 yang sebelumnya kita bahas. Sekarang kita tinjau sistem dengan dua persamaan, yang mana ini lebih relevan dengan proses translasi dan transkripsi protein yang terjadi secara simultan. Kita lihat di sini untuk sistem dua persamaan di mana protein tersebut ditranslasi hasil translasi mRNA, dan mRNA tersebut ditranskripsi dengan efek feedback dari keberadaan protein tadi. Dari persamaan ini dengan mengasumsikan kondisi steady state, maka diperoleh hubungan yang bisa disederhanakan menjadi seperti ini. Kemudian persamaan untuk mRNA apabila diberikan asumsi steady state juga, maka akan diperoleh bentuk yang seperti ini. Kita mengevaluasi bentuk ketika mRNA dan protein itu berada sama-sama dalam kondisi steady state. Dan hasil plotnya kita plot protein terhadap mRNA. Karena tadi kita memiliki dua persamaan, kita akan mendapatkan dua kurva. mRNA yang kurva yang linear itu hasil plot dari persamaan yang diturunkan dari proses akumulasi protein, sedangkan persamaan yang ada yang landai atau yang berbentuk kurva seperti ini diperoleh dari persamaan akumulasi mRNA karena bentuknya yang non-linear ya. Karena dia berpotongan di satu titik, ini menunjukkan bahwa kurva operasi apabila kedua persamaan tadi bekerja secara simultan akan memiliki satu kondisi stabil karena kedua kurva itu hanya berpotongan di satu titik saja. Kemudian kita ingin mengevaluasi apabila kita mulai melihat dari berbagai macam kondisi awal, baik itu mRNA dan protein, bagaimana pola dia dalam mengarah ke kondisi tunak tadi. Untuk mengevaluasi itu kita asumsikan vektor di awal itu pada titik
0 untuk mRNA dan demikian pula untuk 0 untuk protein. Maka apabila kita tinjau untuk kondisi yang non tunak, dari persamaan yang tadi kita dapatkan untuk kondisi tunak, ini bentuk seperti ini diperoleh ketika nilai konstanta persamaannya itu mengikuti hubungan sederhana seperti ini. Nilai konstanta keseimbangan itu bernilai 1, rasio dari konstanta kehilangan protein terhadap konstanta translasi mRNA itu 1, rasio konstanta transkripsi terhadap konstanta kehilangan mRNA itu juga 1. Kenapa diasumsikan seperti ini? Jadi ini adalah asumsi bebas. Diasumsikan bebas untuk menyederhanakan persamaan ini namun tidak mengurangi esensi keberadaan konstanta ini. Konstanta ini tetap ada namun karena nilainya sama dengan 1, karena itu bentuknya menjadi sederhana. Bentuk 1 ini juga digunakan untuk secara sekilas lebih cepat mendapatkan intuisi dari persamaan ini. Nah, apabila kita lihat kembali persamaan ini dan saya susun ulang, maka untuk melihat kondisi non steady state ya, maka ini saya susun ulang, mRNA saya pindah ruaskan sebelah kanan, dan 1 per 1 tambah protein dikurangi mRNA itu sama dengan 0. Itu terjadi apabila sistemnya steady state. Namun apabila non steady state, subscript dari SS ini kita hilangkan dan muncul akumulasi dari D protein per DT di sini. Nah, kenapa D protein bukan D mRNA? Karena kita bentuk yang diberikan itu atau ini diturunkan dari persamaan D protein per DT sehingga dikembalikan ke bentuk tersebut. Kemudian hal yang sama dilakukan untuk mRNA dan mRNA steady state sama dengan protein steady state di sini. Tinggal dipindah ruaskan proteinnya sebelah kiri dan bentuk itu kita kembalikan ke bentuk persamaan dasar tadi, yaitu D mRNA per DT sama dengan nilai ini tanpa simbol subscriptnya, SS, tambah simbol SS di sini. Dan apabila kita gunakan titik asalnya itu 0,0, maka di sini tinggal disubstitusikan ya. Misal di sini untuk persamaan D protein mRNA dikurang protein sama dengan 0. Di sini saya substitusikan mRNA-nya itu 0, proteinnya 0, maka hasil akumulasi proteinnya itu sama dengan 0. Kemudian untuk mRNA per DT itu dengan menggunakan nilai yang sama. Jadi yang sebelah kiri ini ada X, artinya ini protein, dan yang sebelah kanan ini adalah Y, itu mRNA. Untuk proteinnya itu 0, mRNA 0, untuk protein 0 itu menghasilkan 1, mRNA itu 0 di sini 0, maka 1 dikurang 0, 1. Jadi dmRNA itu per DT itu sama dengan 1. Nah, di sini apabila nilai ini kita terapkan pada kurva atau ya pada grafik ini, maka gambar vektornya mengarah ke arah Y atau mengarah ke arah mRNA. Karena di mRNA ini yang memiliki nilai sama dengan 1. Cara yang sama kita terapkan untuk ketiga sudut lainnya. Yang kita lakukan tadi untuk protein sama dengan 0, mRNA sama dengan 0. Kemudian kita terapkan untuk protein sama dengan 0, mRNA sama dengan 1, protein sama dengan 1, mRNA sama dengan 1, lalu protein sama dengan 1, mRNA sama dengan 0. Ini adalah nilai-nilai yang didapatkan dan diperoleh bentuknya seperti ini. Dan apabila kita terapkan prinsip yang sama pada kasus yang sederhana tadi, mengevaluasi nilai-nilai medan vektor pada masing-masing konsentrasi protein dan mRNA, kita akan dapatkan pola medan vektornya sebagai berikut yang mengarah ke titik ini. Dan apabila kita gunakan salah satu kondisi untuk memplotnya menjadi suatu grafik profil, apakah itu mRNA dan atau protein terhadap waktu, maka bentuknya akan seperti ini. Jadi misalnya di sini kita ambil untuk 0,0, maka kita buat gambarnya terhadap profil perubahan terhadap perubahan konsentrasi terhadap waktu, bentuknya akan menjadi seperti ini. Hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam analisis grafik ini adalah alternatif ini memerlukan intuisi. Alternatif ini adalah satu jalan bagi kita untuk memperoleh cara kerja rasional atau intuisi
tanpa harus melakukan penurunan analisis yang berbelit-belit. Dan kekurangannya hanya bisa diterapkan untuk sistem yang kecil, maksimal untuk dua persamaan tadi. Profil grafik yang ditampilkan untuk satu atau dua dimensi. Sekian pemaparan materi untuk analisis grafik dalam menyelesaikan ordinary differential equation.